garis-garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan negatif X. Garis-garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini ada 5 buah garis lurus yang sejajar. Nah, di sini patokannya ini adalah titik perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Titik potongnya adalah di titik O, atau titik O ini koordinat titiknya 0,0. Nah, melalui titik O ini ada sebuah garis namanya garis Y. Garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X. Kita akan melukis atau mencari persamaan garis yang sejajar dengan garis dengan persamaan Y sama dengan negatif X ini. Untuk menentukan sebuah garis atau untuk melukis sebuah garis, itu yang pertama kita buat dulu tabel. Nah, di sini ada tabel. Ada tabel koordinat. Tabel untuk menentukan letak koordinat titik-titik minimal dari kelima persamaan garis ini. Dari 5 persamaan garis ini kita tentukan hanya 5 koordinat, 5 koordinat titik. Nah, di mana kelima koordinat titik ini diperlukan untuk membuat sebuah garis lurus. Nah, kita mulai dengan garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini ada pasangan absis ini koordinat X itu absis, kemudian koordinat Y itu ordinat. Nah, apabila absisnya atau X-nya 0, nah, kalau X-nya itu disubstitusi diganti dengan 0, maka Y sama dengan negatif 0. Nah, negatif 0 itu 0. Jadi pasangan koordinatnya 0,0. Kemudian kalau X-nya atau absisnya diganti dengan 1, maka Y-nya sama dengan negatif 1. Maka ordinatnya negatif 1. Maka garis ini melalui 0,0 melalui 1, negatif 1. Nah, kemudian bagaimana kalau X-nya atau ordinatnya diganti dengan 2? Berarti Y sama dengan negatif 2. Nah, berarti Y-nya negatif 2, X-nya 2 negatif 2, negatif 2. Nah, kemudian kita ganti X-nya dengan negatif 1. Nah, jadi Y-nya sama dengan negatif dalam kurung negatif 1. Mengapa dalam kurung? Karena tanda negatifnya ada 2, double ya. Min dalam kurung min 1. Nah, ini kalau min dalam kurung min 1 itu berarti jadi positif ya. Karena ini min kali min, negatif kali negatif. Atau negatif 1 kali negatif 1, jadi positif 1. Jadi kalau X-nya negatif 1, Y-nya 1. Ini juga sama, kalau X-nya diganti dengan negatif 2, maka X-nya 2.
kalau X-nya X ini diganti dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif dalam kurung negatif 2. Negatif kali negatif jadi positif ya. Jadi Y-nya positif 2. Dan garis ini juga, garis Y sama dengan negatif X itu melalui koordinat titik negatif 2,2. Juga yang ini. Nah, yang ini dulu. Nah, kalau garis Y sama dengan negatif X itu digeser ke atas satu satuan, digerakkan atau digeser ke atas satu satuan, maka koordinat titik-titiknya ini ya, dan persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif X ditambah 1. Nah, kalau X-nya diganti dengan 0, maka Y sama dengan negatif 0 ditambah 1. Atau negatif 0 tambah 1 adalah 1 ya. Jadi X0 Y sama dengan 1. Jadi garis Y sama dengan negatif X plus 1 itu melalui titik ini 0,1. Sekarang kalau X-nya diganti dengan 1, X-nya diganti dengan 1, berarti Y sama dengan negatif 1 tambah 1. Nah, negatif 1 tambah 1 itu 0. Jadi Y-nya 0 ya. X-nya 1, Y-nya 0. Kalau X-nya 1 maka Y-nya 0. Bagaimana kalau X-nya diganti dengan 2? Kalau X-nya diganti dengan 2, berarti Y-nya negatif 2 positif 1. Negatif 2 positif 1 itu berarti negatif 1 ya. Jadi garis ini juga, garis Y sama dengan negatif X ditambah 1 ini melalui koordinat titik 2,-1. Dan bagaimana kalau X-nya diganti dengan negatif 1? X-nya diganti dengan negatif 1. Jadi di sini ada 2 tanda negatifnya. Negatif dalam kurung negatif 1. Nah, negatif dalam kurung negatif 1 itu jadi positif 1. Positif 1, positif 1 jadi positif 2. Jadi garis ini juga melalui negatif 1,2. Nah, kemudian satu koordinat lagi, bagaimana kalau X-nya diganti dengan negatif 2? Berarti negatif dalam kurung negatif 2. Nah, negatif dalam kurung negatif 2, kalau ada 2 tanda negatif, berarti jadi positif 2, positif 1. Positif 2, positif 1, jadi positif 3. Jadi garis Y sama dengan negatif X ditambah 1 juga melalui titik ini. Melalui koordinat titik ini, negatif 2,3. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi garisnya. Nah, di sini koordinat tadi kita cari posisinya atau letaknya di mana. Nah, ini garis dengan persamaan Y sama dengan negatif X. Nah, garis ini melalui koordinat titik 0,0, kemudian melalui 1,1 ya, 1, -1, melalui 1,-1, di sini melalui 1,-1, melalui koordinat titik 2,-2, melalui titik 3,3, nah di sini 3, kalau ditambah lagi ini melalui 3, negatif 3. Nah, kemudian persamaan garis ini juga, garis Y sama dengan min X juga melalui titik ini, titik negatif 1,1. Nah, kemudian melalui negatif 2,2, kemudian melalui
negatif 3,3. Maka tarik garis melalui koordinat tadi, tarik garis lurus, maka garis ini diberi nama garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 1. Apabila garis ini kita geser, boleh digeser ke atas, ke arah atas atau ke bawah. Kalau ke atas, nah ini garis ini digeser ke atas, jadi ini nih, garis ini digeser ke atas ya. Kalau ini ke bawah, kalau digeser ke atas satu, garis ini digeser ke atas satu-satuan, maka garis yang baru ini adalah garis Y sama dengan min X. Karena digesernya satu ke atas, maka persamaan garis yang setelah digeser satu ke atas itu adalah Y sama dengan negatif X tambah 1. Kalau Y sama dengan min X ini digeser 2 satuan ke atas, maka garis yang sudah digeser 2 ke atas ini, persamaannya ini Y sama dengan negatif X tambah 2. Bagaimana kalau garis Y sama dengan min X itu digeser ke bawah? Geser ke bawah. Kalau digesernya satu satuan ke bawah, maka ini persamaannya Y sama dengan negatif X dikurangi 1. Tapi kalau garis Y sama dengan min X ini digeser 2 ke bawah, 2 satuan ke bawah, 2, maka garis yang setelah digeser 2 ke bawah, ini garis ini persamaannya Y sama dengan min X min 2. Demikian tadi pembahasan singkat mengenai garis-garis yang sejajar dengan garis dengan persamaan Y sama dengan negatif X. Mudah-mudahan pembahasan mengenai garis-garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan min X ini bisa dipahami oleh anak-anak, oleh siswa. Terima kasih.